baru yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Tapi akan saya bacakan pelan-pelan dari ayat 1. Saudara menyimak dengan baik supaya lebih cepat. Akan kami bacakan demikian bunyi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Nanti kita akan bahas tawar hati. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang melakukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk pertimbangan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Lanjut ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan ayat 7. Sekarang lanjut ayat 8. Dalam segala hal yang kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempas namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat yang ke-15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar terhubung. Ya, kami ulangi ayat 15.
Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ya, kita langsung ayat 16. Satu perikop, yaitu jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, pada saat siang hari ini saya persiapkan ini untuk mari kita sama-sama kita bahas apa maksud Tuhan, teristimewa yang tertulis di dalam ayat yang ke-16. Kami akan bahas, nanti akan didukung dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Puji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan di sini, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi, tetapi meskipun manusia lahiriah merosot, kalau kita manusia kita, tubuh kita sebagai lahiriah kita merosot kondisinya, mungkin kita dalam kesulitan, kesusahan, ekonomi merosot, rumahnya tadina tilu jadi hiji, dijual jadi ngontrak, mobilnya tilu jadi hiji, itu merosot. Kehidupan kita secara jasmani, secara manusia merosot, tabungan beak, hutang nambah, merosot. Sekarang lagi musimnya pam merosot, pam merosot. Nah, mari kita akan melihat apa sih arti yang dikatakan merosot di sini. Merosot di sini, kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, ternyata kan kalau merosot itu bahasa Inggris pun ada dua terjemahan. Tetapi ada yang lebih menggigit lagi, bahwa di terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan merosot di sini adalah mati. Kalau akan saya bacakan demikian ya. Kalau di bahasa Inggris, tolong dinilai ya apakah benar atau enggak ya ngomongnya. For because we find not. Ya, di sini we find not itu kurang lebihnya tidak tawar hati. Aku tidak tawar hati. But our outward itu adalah manusia lahiriah. Outward man. Praise, yet the inward man is reward day by day. Jadi di sini dikatakan dengan jelas, Rasul Paulus mengatakan di sini bukan dengan
Di sini apa kalau merosotnya di sini di dalam bahasa Inggris itu praise. Praise. Praise itu yang artinya di situ adalah tewas. Tewas itu persamaannya meninggal. Meninggal itu yang diartikan untuk manusia, untuk tubuh. Beda dengan meninggalnya kalau mati kan, dead itu kan mati. Mati itu untuk apa saja. Binatang pun, manusia bisa. Tapi itu apa yang saya pelajari di sini itu adalah kasar. Makanya di sini firman Tuhan di sini mengatakan dengan bahasa ini, dengan bahasa praise, yang artinya tewas. Jadi dengan jelas sekali di ayat 16 ini bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tewas, mati. Makanya ada pujian yang mengatakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jadi artinya Rasul Paulus secara tubuh manusianya itu mati, tidak menghiraukan lahiriahnya, mati. Jadi outward man-nya mati. Praise. Ya, praise. Mati ya. Terima kasih peralatannya. Memang tidak ngerti. Cuman saya kenapa aku selalu mencari perbandingan, karena di situ itu ada arti-arti yang tersendiri. Seperti beberapa bulan yang lalu yang kita pelajari, berbahagialah, berbahagialah. Ternyata berbahagia di situ adalah bless, bukan rejoice yang dipakai. Artinya diberkati, kurang lebih seperti itu. Itu ejaan bahasa Inggris itu lebih menggigit kalau kita pelajari benar-benar, gitu kan? Saya selalu mencari perbandingan-perbandingan. Memang itu juga perlu bagi kami. Cuman sayangnya kami tidak bahasa Inggris, jadi belajarnya sangat sulit, gitu ya. Penuh perjuangan. Tapi ada satu titik kata, dua titik kata yang bisa kami pahami sehingga bisa lebih menggigit lagi. Bahwa di sini Rasul Paulus tidak pernah tawar hati, walaupun secara tubuh jasmaninya harus mati, tinggalkan hidup ini. Tapi yang dia pikirkan adalah inward, yaitu manusia baru, yang secara manusia batinnya yang dipikirkan oleh Rasul Paulus. Jadi manusia rohaninya yang dipikirkan, bukan memikirkan jasmaninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bahasa yang lain bahwa merosot di sini adalah sleep. Sleep itu sama, merosot. Tapi sleep itu artinya di situ jatuh, tergelincir, kepleset, itu sleep. Sama itu merosot. Ya. Tetapi kenapa di sini pakai praise? Ternyata saya cari, praise itu artinya tewas. Tewas itu meninggal. Meninggal itu juga persamaannya mati. Makanya ada sebuah firman yang mengatakan, aku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Rasul Paulus yang berbicara. Jadi ketika pengiringan kita kepada Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua, umat-umat Tuhan, untuk kita bisa lebih memikirkan perkara-perkara rohani dibanding dengan perkara-perkara jasmani. Bukan nggak penting perkara-perkara jasmani, tapi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mati, meskipun tubuh kami, kehidupan jasmani kami mati, aku tidak pernah tawar hati untuk selalu melayani Tuhan. Di ejaan bahasa Indonesia dikatakan merosot. Merosot itu ya, merosot itu menurun gitu ya. Menurun itu artinya masih hidup. Terus lagi apa tadi, sleep, bahasa Inggris. Sleep
Itu sama, cuman selip itu cuman jatuh, kepleset, terperosok, matinya pun masih hidup. Tetapi di sini dikatakan dengan kata praise yang artinya tewas, artinya itu mati dan dikuburkan, ditinggalkan. Manusia lama kita itu harus tidak diingat-ingat lagi. Tabiat lama yang tadinya pemarah, yang tadinya ngomongnya kasar, yang tadinya suka bohong, yang tadinya suka nipu, yang tadinya suka bla 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 ngomongin orang dan lain sebagainya. Itu tidak hanya sekedar menjadi merosot berkurang, tetapi fresh, mati, dikuburkan, ditinggal untuk tidak hidup lagi, tidak bangkit lagi. Tabiat lama kita itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau yang biasa punya tabiat-tabiat yang gak baik, suka ngomongin orang, suka bohong, suka nipu, cuman dibilang merosot, berarti berkurang. Tadinya nipunya banyak jadi setengah, terus merosot lagi jadi seperempat, sampai merosot lagi jadi 1%, tapi tetap masih ada itu. Suatu saat bisa muncul, tumbuh lagi, menjadi penipu ulung lagi. Tunasnya tetap masih ada. Inilah artinya di dalam ejaan bahasa Inggris di sini dikatakan pakai bahasa praise yang artinya mati, mati dan tidak akan hidup lagi, dikubur. Jadi tabiat kita yang lama jangan sampai muncul lagi. Kehidupan manusia lahiriah kita jangan muncul lagi. Pikirkan yang dikatakan yaitu tabiat manusia rohani, yaitu manusia batinnya. Manusia batinnya di sini dikatakan bahwa manusia jadi outward, manusia lahiriah, outward man, priest itu harus mati. Manusia lahiriahnya harus mati. Jadi tidak hanya sekedar merosot, harus mati. Nah, inward man yang artinya manusia batinnya, manusia rohani kita is required day by day, yang selalu diperbaharui dari hari ke hari. Manusia batin. Ada gangguan teknik. Wah, meni kegayaan bahasa Inggris kita benar make, bukan itu maksud tujuannya ya. Maksud tujuannya ada arti tertentu yang memang kita itu harus ngerti. Kalau cuma dibilang merosot itu bahasa biasa, ya udahlah menurun. Saya mah dah sekarang mah udah kadang-kadang sok ngabohong. Nah, udah nggak kayak dulu lah saya mah, tapi ya masih kadang-kadang. Itu artinya merosot. Tetapi di sini dikatakan outward man priest. Jadi manusia lahiriah itu mati, tewas, terkubur. Jadi sudah tidak bangkit lagi. Makanya manusia lahiriah, manusia batinnya yang selalu diperbarui dari hari ke hari. Terus kita diperbarui, kita selalu tumbuh. Nah, bagaimana caranya untuk coba ada yang ingat nggak? Selama 7 tahun saya khotbah di sini, saya ngalamin batuk seperti ini. Pernah ada yang ingat? Biasanya selalu saya antisipasi dengan obat, tapi tadi nggak bawa. Jadi
Ini adalah batuk tua ya. Rasanya gatal banget. Udah minum sampai kenyang, tapi ya nanti gatal terus. Tapi biarlah batuk ini tidak membuat konsentrasi kita menjadi pudar, karena ada hal yang lebih penting yang harus kita pahami. Sekarang mari kita buka dulu di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Apa kata Rasul Paulus di sini? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-14 ya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi bahwa aku berlari-lari sampai tujuan. Ada sesuatu yang lebih saya akan cari. Saya ulang di dalam Filipi 3 tadi ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, di sini Rasul Paulus menasihati kepada kita untuk kita bisa melupakan ataupun mematikan hidup lahiriah kita. Bukan berarti Rasul Paulus itu sudah menangkapnya, dia sudah bisa melakukannya. Tetapi di sini Rasul Paulus belajar, yaitu melupakan dengan apa yang ada di belakang kita, yang artinya tabiat lama kita, kehidupan lama kita itu harus kita lupakan, kita buang jauh-jauh. Makanya di dalam ayat tadi dikatakan bahwa harus mati. Manusia lahiriahnya itu harus mati. Harus tidak bisa diingat-ingat lagi. Dan ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Calling of good angel Kristus Yesus. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sangat calling Yesus. Calling. Jadi kita harus bisa memahami di dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Itu harus kita selalu diperbaharui. Gimana caranya untuk memperbarui? Gimana caranya untuk kita bisa selalu memelihara manusia batinnya itu? Yaitu saudara, gampang sekali. Cuman kita disebut gampang, cuman kita untuk melakukannya ternyata berat. Ibadah jangan bolos, banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Belajar melayani Tuhan dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka. Itulah cara untuk kita memeliharakan manusia batiniah kita. Sehingga manusia batiniah kita
itu selalu hidup dan selalu ada semangat, selalu ada kekuatan yang mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ke gereja mulai malas, pelayanan kita udah mulai mundur, doa sudah jarang-jarang, tetapi kesibukan selalu kita lakukan, kesibukan hal-hal duniawi selalu kita tambah-tambah karena sibuk, kita utamakan kesibukan untuk mencari uang, bekerja, dan lain sebagainya, yang artinya outwardnya selalu bertambah tetapi inwardnya berkurang, yaitu manusia lahiriahnya bertambah, manusia batiniahnya menjadi berkurang. Akhirnya akibatnya mati manusia batinnya. Cuman menjadi orang yang percaya Yesus, tetapi rohani kita mati. Seperti apa yang kita ajarkan beberapa bulan yang lalu, orang yang seperti itu bagiannya tidak bisa masuk ke taman Firdaus atau tidak bisa masuk ke Yerusalem baru. Itu hanya ada di luar, yang mana di situ ada ratap tangis dan gertak gigi. Itu bagi orang Kristen yang cuma menjadi rutinitas ke gereja, tetapi manusia batiniahnya tidak pernah bertambah tapi merosot. Yang dipertambah-tambahkan manusia lahiriahnya. Nggak salah jadi pengusaha besar, nggak salah sibuk mencari uang, nggak salah sibuk mengurus segala sesuatu kesana kemari dengan kesibukan. Tetapi ingat, Rasul Paulus mengatakan, manusia batinnya harus selalu tumbuh, manusia batinnya harus bertambah-tambah, yaitu dengan cara banyaklah kita membaca firman Tuhan, banyak belajar, banyak mencari hal-hal kata-kata yang di situ lebih menggigit. Kita cari dan cari. Sekenangan dengan siapa kita belajar? Roh Kudus adalah guru yang besar. Roh Kudus adalah pengajar yang baik, yang akan memberikan hikmat, akal, dan budi buat kita untuk kita bisa lebih mengerti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kami persiapkan ini dengan memberanikan diri, artinya nggak gampang saudara kita membunuh manusia lahiriahnya, mati, dibunuh, mati, tinggalkan, begitu ekstrim, itu nggak gampang. Tentu di situ perlu kita pimpinan Roh Kudus, perlu pertolongan Roh Kudus. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi di sini kalau pesan daripada firman Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi, bahwa di dalam ejaan bahasa Inggris dikatakan dengan kata praise, yang artinya memang kita harus tinggalkan hidup lama, itu harus mati, tidak bangkit lagi, dan hidup manusia batiniah kita harus selalu diperbaharui dari hari ke hari, yaitu as it was day by day. Jadi dari hari ke hari selalu diperbaharui. Ya, dengan cara kita banyak belajar firman Tuhan, banyak berdoa, persekutuan doa, kita bangun perhimpunan dengan Tuhan, kita bangun komunitas kecil di dalam gereja, itu akan membuat manusia batiniah kita semakin bertumbuh dan bertumbuh. Sehingga kalau manusia batiniah kita tumbuh, kita akan kuat, akan menghadapi segala macam tantangan apapun dalam hidup kita. Kita akan kuat karena Yesus yang kita sembah adalah yang selalu ada di dalam kehidupan